Nah makanya jangan benci sama orang Arab, jangan benci sama habaib, ya. Itu yang benci-benci kayak gitu, khawatirnya saya mewariskan embrionya Abdullah bin Saba, orang Yahudi. Nah dia memprovokasi orang-orang yang ada di Mesir untuk apa? Untuk memerangi Sayyidina Utsman bin Affan. Alasannya duit lagi, duit lagi. Orang itu paling gampang diprovokasi gara-gara duit. Jadi klaimnya Utsman bin Affan itu punya satu ladang, yang ladang itu tidak boleh dimakan oleh rakyat, hanya boleh untanya sendiri saja. Ini bohong. Makanya kata Sayyidina Utsman itu yang memprotes Pak, yang mendemo Sayyidina Utsman, anak muda umur 30 tahun. Utsman bin Affan ikut perang sama Nabi. Sampai Nabi mengatakan ma dharra ma fa'ala Utsman ba'da hadzal yaum. Setelah hari ini Utsman mau bikin apa saja bebas. Setelah hari ini Utsman mau buat apa saja dimaafkan. Sampai begitu. Sekarang kita bayangkan ada seorang pria dikasih oleh Rasulullah SAW 2 orang putrinya. Kira-kira orang itu sebaik apa? Dikasih 2 putri Nabi. Itu orang sebaik apa? Jangan dibayangin Pak. Itu kalau nggak ada Utsman bin Affan bisa mati kehausan umat Islam yang ada di Madinah. Sayyidina Utsman yang bayar sumur itu, yang tadinya dimonopoli oleh orang Yahudi. Utsman bin Affan itu. Kamu anak kecil. Kamu ceramahi saya, kamu itu belum ngaji sama Rasul, ketemu Rasul enggak. Tapi memang kita hidup juga di zaman itu, di mana ada segolongan orang yang mau melangkahi otoritas para ulama. Otoritas para ulama yang mau dilangkahi. Ini absurd luar biasa. Dengan mengatasnamakan ulama juga manusia. Gini Bu, Imam Ahmad itu hafal 1 juta hadis. Imam Syafi'i minimal 400.000 hadis. Saya ingin tanya, kalau orang hafal 1 juta hadis itu manusia atau bukan? Itu bukan manusia, itu laptop. Kalau 1 juta hadis, dalam 1 juta hadis itu ada 5 nama, otomatis harus hafal 5 juta nama. Plus nama bapaknya, dikali 2, 10 juta nama. Plus kalau murojaah wiridannya sholawatan 1 juta kali. Pantaskah kita merasa lebih baik dalam menafsirkan Al-Quran dan Sunnah daripada mereka? Itu pertanyaan simpelnya itu. Nah, dikasih tahu kebijakan masalah ladang onta ini itu bukan kebijakan aku. Nah, itu kebijakannya Umar. Jadi onta-onta wakaf punya lahan khusus. Kenapa? Ya kalau lahannya tidak dikhususkan, onta-onta wakaf itu mati. Kalau mati akhirnya tujuan wakaf yang mana adalah melestarikan manfaat hilang. Pulang. Ah ini yang menarik nih. Orang dari Mesir itu kan pulang. Set, gitu. Tiba-tiba lagi konvoy, ada yang keluar masuk. Konvoynya onta, yang keluar masuk mungkin pakai bebek gitu loh. Ibaratnya kita lagi konvoy Harley, tiba-tiba ada Supra X masuk, keluar, masuk lagi, keluar lagi. Lagi konvoy HRV, tiba-tiba ada Avanza masuk, keluar lagi. Kalau masuk nggak apa-apa, ini masuk keluar. Minta ditangkap, digeledah. Di situ ada surat, yang suratnya itu ada stempelnya Utsman bin Affan. Ada tanda tangannya Sayyidina Utsman bin Affan dan ada perintah membunuh utusan dari Mesir itu. Ajib. Stempel dan tanda tangan sudah dipalsukan di zaman itu. Yang percaya kalau Sayyidina Utsman membunuh, wallahi saya nggak mau bilang bodoh, tapi saya mau bilang idiot. Orang idiot itu. Kenapa kok bisa? Ketika Sayyidina Utsman bin Affan itu Pak dikepung di depan rumahnya, beliau itu punya pilihan untuk membunuh semua orang itu. Loh kalau khalifah tentaranya banyak nggak? Banyak. Kalau beliau mau habiskan. Bahkan dalam Fathul Mu'in disebutkan, I'anatu Talibin, syarahnya Fathul Mu'in disebutkan oleh Al-Imam Bakari Asyato, Hamzah Syato. Di situ disebutkan oleh beliau, Sayyidina Utsman itu punya pengawal 400 orang. 400 orang. Tapi beliau terbunuh Pak, di dalam rumahnya dan di dalam keadaan membaca Al-Quran. Beliau sempat ditawari oleh Abdullah bin Zubair. Utsman, kamu punya pilihan ini. Karena begini Pak ya, mohon maaf. Sebelum Sayyidina Utsman terbunuh, para sahabat sudah punya firasat kalau Utsman bakal terbunuh. Dan mereka itu sudah keliling-keliling gitu. Ahnaf bin Qais itu sudah keliling.
Siapa yang gantikan Utsman kalau Utsman meninggal? Ali. Kata Sayyidina Tolha, Ali. Kata Sayyidina Zubair, Ali. Kata Sayyidah Aisyah, Ali. Pokoknya umat Islam sudah sepakat kalau Utsman meninggal, Ali yang naik. Sayyidina Utsman ditawari, daripada kamu terbunuh, kamu punya pilihan 3. Pertama, kamu umroh. Kalau ihram berarti darahnya haram untuk ditumpahkan. Kata Sayyidina Utsman, loh kalau aku ihram terus ya susah. Ya kan? Ujungnya kan pasti tahalul. Habis itu darahnya halal lagi. Ya sudah, kalau gitu kamu pergi ke Syam, kan di sana ada Muawiyah. Muawiyah kan saudara kamu. Nanti kamu pasti diselamatkan dari situ. Gak mau, saya tidak mau meninggalkan rakyat saya sementara mereka sedang kalang kabut. Ya udah kalau gitu kita perang. Kalau kita mati masuk surga, mereka mati masuk neraka. Tahu kata Sayyidina Utsman, saya tidak mau menumpahkan setetes pun darah orang beriman. Ini orang baiknya kurang apa, Pak? Beberapa hari sebelum meninggal itu Sayyidina Utsman mimpi dipanggil sama Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Umar, yang di situ ada Rasulullah, sini makan di sini, diajak makan. Itu sudah isyarat bahwasanya beliau akan meninggal gitu. Meninggalnya lagi baca Quran, Pak. Ditusuk. Di dalam riwayatnya dikatakan yang nusuk itu matanya biru, ada bekas cacarnya. Dalam riwayat yang lain dikatakan tangan Sayyidina Utsman yang lagi megang Al-Quran itu diputus. Itu sahabat Nabi, berjuang untuk Nabi. Wajar kalau masuk surga tangannya putus. Sayyidina Hamzah hidungnya putus, dadanya terkoyak. Kita mengoyak kantung untuk bantu orang susahnya luar biasa.